Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi dalam renungan hari ini, khususnya di hari ini, hari Minggu, di tanggal 24 November 2024. Mari kita sama-sama bersyukur untuk kesempatan yang baik mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Di hari spesial ini ada kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terangilah hati kami, beri damai sejahtera dan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Keluaran pasal 12 ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita adalah perayaan Paskah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Keluaran pasal 12 mengisahkan tentang peristiwa Paskah pertama, di mana Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tulah pemusnah yang menimpa Mesir. Dalam peristiwa ini, Allah memberikan instruksi yang sangat jelas kepada umatnya untuk menyembelih seekor domba tanpa cacat dan mengoleskan darahnya pada tiang pintu rumah mereka. Ketika tulah datang, Allah akan melewati rumah-rumah yang tertandai darah domba itu dan menjaga penghuni rumah dari kematian. Paskah pertama ini adalah gambaran dari penyelamatan yang lebih besar yang akan datang melalui Yesus Kristus, Sang Domba Allah yang menyelamatkan umat manusia dari dosa. Saudara, melalui Keluaran pasal 12, kita dapat belajar beberapa hal. Pertama, perintah untuk menghormati Paskah dari ayat 1 sampai ayat 14. Allah memberikan instruksi yang jelas tentang bagaimana memperingati Paskah dengan cara yang benar, yaitu menyembelih domba tanpa cacat, memakannya dengan roti tidak beragi dan sayur pahit, serta mengoleskan darah domba pada pintu rumah. Paskah menjadi perayaan yang harus diingat sepanjang generasi. Yang kedua, penyelamatan melalui darah. Ayat 13, darah domba menjadi tanda perlindungan bagi keluarga Israel. Ketika Allah melihat darah, ia akan melewati rumah itu. Kata melewati itulah kata Pesah atau Paskah, dan rumah itu akan selamat dari malapetaka. Dalam kehidupan kita, darah Yesus Kristus adalah tanda perlindungan yang sejati bagi jiwa kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, kita diselamatkan dari hukuman dosa. Yang ketiga, kepatuhan dan persiapan. Kalau kita membaca ayat 21 sampai 28, sebelum peristiwa Paskah, Musa menginstruksikan umat Israel untuk mempersiapkan segalanya dengan tepat, mengambil domba yang benar, menyembelihnya, dan mempersiapkan diri dengan cara yang benar. Jadi di sana ada prinsip kepatuhan dan persiapan yang sungguh-sungguh. Dan yang keempat, peringatan dan pengingat. Paskah pertama adalah gambaran dari pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Melalui darahnya yang tertumpah, kita diterima oleh Allah dan dilepaskan dari segala perbudakan dosa. Seperti bangsa Israel yang diselamatkan oleh darah anak domba, kita juga diselamatkan melalui darah Kristus. Paskah bukan hanya sebuah perayaan, tetapi juga sebuah pengingat bahwa kita sudah dibebaskan oleh Allah. Apakah kita sudah benar-benar menghargai dan mengenang keselamatan yang Allah berikan melalui Yesus Kristus? Bagaimana kita menanggapi perintah Allah dalam hidup kita? Apakah kita hidup dalam ketaatan dan kesiapan untuk menerima penyelamatannya? Paskah mengingatkan kita untuk hidup dengan hati yang penuh syukur, mengingat bahwa penyelamatan kita adalah hadiah atau anugerah dari Allah yang seharusnya membawa kita hidup di dalam syukur, di dalam ketaatan dan kasih kepada Tuhan.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan hari ini yang mengingatkan kami akan karya yang ajaib, karya terbesar yang Tuhan sudah kerjakan, yaitu dengan mengorbankan Yesus Kristus Sang Anak Domba untuk memberikan kami kelepasan, yaitu pembebasan secara sempurna, pembebasan secara rohani dari segala dosa, dari segala maut, bahkan dari iblis. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan, dan kami bersyukur Tuhan terus menolong kami agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu di dalam segala ketaatan dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami juga di hari ini, hari Minggu. Biarlah semakin banyak orang yang sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh mau menyerahkan hidup kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan menjadi saksi-saksi Kristus. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Shalom.